Lagi viral nih guys, cerdas cermat yang moderator sama jurinya kayak kunci nih. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5 untuk grup C. Baik. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. Baik, untuk grup B. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, Maaf. mohon diterima. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan. Di sini saya mau menegaskan ya, yang pertama itu anak keren banget itu. Dengan kebenarannya dia berani speak up, berani protes. Keren, salut. Saya doain ya, mudah-mudahan kelak dewasa jadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat dan untuk negara. Nah, untuk juri yang cowoknya ya, lu kan udah salah. Lu udah salah, lu lol, udah salah lu. Ngakuin kesalahan bisa nggak? Malu gitu ngakuin kesalahan. Sebagai juri kalau ngaku salah itu malu. Kelihatan kan ditonton jadi orang tololnya. Sampai tetap kokoh ya, mempertahankan kewetololannya. Cerdas semat apa? Cerdas semat tai lu. Dipecat aja nih, pecat nih. Juri apaan begitu? Nah terus yang ceweknya juga apa? Yang membela lagi. Apakah nggak denger gitu tadi jawabannya? Kalau itu jawabannya sama. Pakai artikulasi. Sekarang udah nggak zaman artikulasi, udah nggak zaman. Sekarang zamannya itu ya, listrikisasi sama gentengisasi. Kalau lu itu bau terasi, teriaknya gimana sayang? Hidup Jokowi! Viral cerdas cermat MPR, peserta sudah menjawab benar, juri malah menyalahkan dan tak terima ketika dikritik. Apa? Juri dikritik, masuk angin kalian ini. Yang pertama, juri tak bisa salah. Yang kedua, kalau juri salah, kembali ke poin yang pertama, juri tak pernah salah. Di situ bahkan ada yang mengatakan artikulasinya kurang jelas. Betul, artikulasinya kurang jelas. Kenapa? Karena kalian lupa korek kuping. Udah lihat cerdas cermat yang jurinya nggak cermat belum? Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nilai -5. Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Nilai 10. Udah sama jurinya nggak cermat, ngotot pula. Biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan Juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Belum lagi MC-nya. Padahal MC kan tugasnya cuma membawakan acara. Kalau emang takut waktunya molor,
kan cukup bilang, Baik, karena keputusan juri demikian, mari kita lanjutkan acaranya. bener gak? Salah. Buat MC acara ini, yang kayak gitu nggak cukup. Baik adik-adik, mohon diterima keputusan Dewan Juri karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Mbaknya pengen banget diundang lagi jadi MC kayaknya. Jujur awalnya gue pikir ini kasus anomali aja. Sampai kemudian gue perhatiin respon orang-orang. Ternyata kejadian kayak gini itu bukan sekali dua kali. Bahkan Sandi COC bilang, Dulu juga sering banget disalahin sama Dewan Juri dan Dewan Jurinya ngotot. tapi iya juga ya, lomba cerdas cermat. Ini kan adu ilmu pengetahuan yang dinilai bukan bagus atau jelek, tapi benar atau salah. Namanya juri, pasti kan dipilih yang dianggap ahli di bidangnya. Bayangin lu udah bertahun-tahun menekuni bidang ini, udah ngerasa ahli sampai diundang jadi juri. Terus tiba-tiba pas acara, di depan banyak orang, pendapat lu dikoreksi sama anak SMA. Pasti rasanya kayak dipermalukan gak sih? Makanya gue berharap jangan sampai dah abis kejadian ini, semua lomba cerdas cermat malah jadi nggak ada live streamingnya. Karena kalau nggak ada rekaman, gimana anak-anak ini bisa menuntut keadilan? Coba lu pikir, selama ini udah berapa ribu cerdas cermat yang dilaksanakan tanpa rekaman? Udah berapa banyak anak-anak cerdas Indonesia yang cuma bisa pasrah di gaslight demi menjaga marwah juri-juri yang terhormat? Biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Menurutku ini sangat urgent. Pilih juri bukan hanya sekedar ini itu, tetapi juga yang ramah anak pada lomba yang diikuti oleh anak. Soal telinga atau kesadaran juri, biarlah kita tunggu klarifikasinya saja. Tapi hari ini saya justru ingin menyoroti keberanian Ananda bersuara ketika melihat yang salah dan perlu untuk diluruskan. Dan yang diluruskan adalah juri. Bukan untuk mempertahankan ego. Kita bisa dengarkan sekali lagi ya Ananda menyampaikan ya. Tapi meluruskan dari yang benar dianggap salah. Bagi saya ini menarik. Karena kita sedang melihat calon generasi muda yang memang harus berani berpikir. Berani menyampaikan pendapat dan berani mengkoreksi. Kedua, kita bisa saksikan satu juri lainnya yang menyebut soal artikulasi. Tapi saya nggak mau bahas Menjawab itu itu dengan ya. artikulasi Kita lihat yang aja jelas. dulu. Ya, jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi. Ekspresi dan suaranya itu loh terkesan intimidatif. Coba kita renungkan, dunia anak itu bukan hanya soal benar salah. Yuk sama-sama kita belajar tentang dunia anak. Mereka bukan peserta yang sedang diadili. Mereka adalah peserta yang sedang bertumbuh, sedang belajar berani, sedang belajar percaya diri, belajar mengukir prestasi. Beda dengan lomba-lomba misalkan lomba perdebatan dan seterusnya. Maka tugas orang dewasa bukan hanya menilai, tapi juga menjaga hati mereka saat proses itu berlangsung. Bener kan? Jadinya kan dirujak tuh sama netizen tuh ya. Baik jurinya maupun MC-nya. Bahkan MC-nya sampai tutup kolom komentar nih teman-teman ya. Jadi ini buat teman-teman ya. Kalau kalian lihat kasus ini ya. Kejadian-kejadian yang lomba cerdas cermat. Ini kan kemarin ada peserta salah satu grup yang jawabannya benar tapi disalahkan. Nilainya dikasih minus sama jurinya. Sedangkan grup yang satunya jawabannya itu mirip persis tapi dikasih nilai benar gitu ya. Nah, udah protes dan lain sebagainya, tapi Dewan Juri tuh kayak nggak mau coba investigasi, tapi kekeh bahwa nggak, jawabannya salah kok yang tadi, jawabannya nggak kayak gitu. Nah, si MC-nya pun ngedukung bahwa keputusan Dewan Juri itu adalah orang yang berkompeten dalam hal ini, dan ya nggak, kayak ibaratnya ya, kayak kesimpulannya kayak nggak bisa dibantah gitu lah. Sedangkan salah satu Dewan Juri juga bilang artikulasi itu menentukan. Jadi jawaban yang artikulasinya itu tidak jelas dan menurut Dewan Juri itu tidak mendengar hal itu, ya berarti salah pesertanya. Gua sampai ngulang lagi guys, sampai ngeplay lagi. Emang si peserta yang disalahkan tadi itu artikulasinya emang kurang jelas? Enggak kok, gue denger jelas kok. Dan memang bener jawabannya itu sama persis seperti tim yang selanjutnya yang jawab yang dibenerin itu tadi gitu loh. Kalau kalian jadi peserta ini, kira-kira apa sih yang bakal teman-teman lakukan nih ya? Gimana kita udah ngerasa bener tapi kok disalahin? Justru malah poinnya dikurangin, terus poin satunya ditambah lagi. Ya mungkin aturan kali ya, kalau salah poin dikurangin, tapi kan jadi nggak rela ya. Orang kita merasa bener, kira-kira kalian bakal seperti apa tuh? Dari lomba cerdas cermat kemarin, gue jadi belajar satu hal. Ternyata itu gambaran negara kita banget. Rakyat adalah pesertanya, juri adalah pemerintahnya, dan MC adalah buzzernya. Kota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.